Om Swastiastu. Perbedaan itu mendewasakan kita. Tapi agama yang paling benar itu tidak akan bisa terwujud kalau dalam ucapan. Bapak Wayan yang saya hormati, kembali saya mengirim surat terbuka karena saya cinta Bapak. Surat terbuka ini saya tulis dari hasil renungan di hari suci Nyepi. Bapak Wayan yang baik, apakah Bapak juga melakukan hal yang sama? Merenung, nyeksik bulu, introspeksi diri? Bapak belum lama dilantik dan perjalanan Bapak masih panjang untuk memimpin rakyat di Pulau Dewata ini. Bapak Wayan yang budiman, tengoklah kembali program atau kebijakan Bapak yang sudah Bapak laksanakan. Mungkin Bapak bisa evaluasi untuk direvisi. Bapak Wayan yang terkasih, saya acap kali sedih, bahkan menangis, jika saya membaca komen-komen dari netizen yang tertuju untuk Bapak. Ada yang mengatakan mereka telah salah pilih dan menyesal memilih Bapak. Memang ada yang masih mendukung Bapak, tetapi tidak sedikit yang membuli, bahkan mendesak Bapak untuk mundur. Mereka menulis komen dengan masing-masing alasan. Ada yang menyoroti kebijakan dan tentu saja ada pula yang menyoroti tingkah laku Bapak. Kebijakan Bapak yang bagus antara lain menertibkan bangunan akomodasi pariwisata yang melanggar sempadan pantai, sempadan sungai, dan aturan yang lainnya. Namun sayang, banyak netizen meragukan Bapak memiliki nyali yang besar untuk melakukan tindakan tegas. Bahkan Bapak dibilang omon-omon. Jauh beda dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang langsung membongkar villa yang tidak memiliki izin yang jelas dan melanggar aturan yang berlaku. Bahkan ada netizen membandingkan antara Bapak dengan Kang Deddy Mulyadi ibarat bumi dan langit. Kemudian ada kebijakan Bapak yang dinilai tidak bermutu, antara lain menertibkan villa-villa yang diduga tempat bersarangnya kupu-kupu malam. Ada yang mengatakan berantas satu tumbuh 1000. Kebijakan Bapak yang menggelikan netizen adalah memberikan insentif kepada anak Nyoman dan Ketut yang lahir pada tahun 2025 ini. Adakah warga Bali yang dengan penuh sukarela membuat anak Nyoman dan Ketut karena tergiur oleh insentif yang Bapak janjikan? Ketika iseng-iseng saya bertanya, mereka rata-rata menjawab, punya anak 2 aja kewah, apalagi 4. Apa Bapak sanggup menanggung Nyoman dan Ketut itu sejak berada di dalam kandungan sampai tamat kuliah? Waktu yang diperlukan lebih dari 24 tahun, Pak. Sedangkan Bapak duduk di kursi gubernur hanya lagi 1 periode. Apakah gubernur selanjutnya akan bersedia melanjutkan kebijakan Bapak ini? Kalau sanggup, syukurlah. Tapi kalau tidak, bagaimana kalau mereka menyesal? Dan jika mereka hidupnya menjadi sengsara, mereka akan menuduh sebagai penyebab kesengsaraan ini adalah Bapak sendiri. Mungkin itulah sebabnya kebijakan Bapak ini dinilai tidak bermutu, bahkan dipandang receh. Nah, inilah tingkah laku Bapak yang tidak bisa dilupakan, bahkan akan tercatat di dalam sejarah. Seorang gubernur telah melakukan pembangkangan terhadap perintah presiden. Apa yang ada di benak Bapak ketika Bapak tidak mengikuti retret di Magelang? Bapak selaku gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Mengapa Bapak lebih berani menolak perintah presiden ketimbang Ibu Megawati sebagai ketua umum partai? Tahukah Bapak, akibat Bapak tidak mengikuti retret, netizen menduga
mega proyek jalan tol Gilimanuk Mengui akhirnya dicoret. Netizen akhirnya berkata, mintalah dana untuk membiayai jalan tol itu dari Ibu Megawati karena Bapak telah menjadi petugas partai. Nah, sekarang mari kita dengar apa ucapan Mas Gibran, Wakil Presiden kita. Untuk mengingatkan bahwa yang namanya keberagaman itu adalah kekuatan kita. Perbedaan itu mendewasakan kita. Perbedaan itu menyatukan kita. Kerukunan dan persatuan harus kita jaga bersama. Nah, Bapak Wayan yang terkasih, saya memaknai ucapan Mas Gibran itu adalah sindiran untuk Bapak. Bapak masih ingat kan ketika Bapak meresmikan gedung MDA Kota Denpasar pada bulan Mei 2021 yang lalu? Ketika itu Bapak melontarkan ucapan yang nadanya mengandung ujaran kebencian terhadap keberadaan samperdaya di Bali. Bapak mengatakan keberadaan samperdaya jelas-jelas mengganggu desa adat, tidak boleh didiamkan. Karena itu Bapak dukung penutupan ashram samperdaya di Bali oleh desa adat. Bapak berkata, saya sudah bicara dengan Pak Kapolda masalah ini. Apa itu? Hanya bikin rusak saja. Terhadap pernyataan Bapak, timbullah pertanyaan, apakah desa adat punya hak menutup ashram samperdaya? Apa yang telah rusak oleh kehadiran samperdaya tersebut? Mampukah Bapak membuktikannya? Bukankah tradisi masih berjalan mulus? Pelaksanaan upacara pancayatnya tidak ada yang rusak. Merayakan Hari Galungan, umat Hindu masih tetap nampah celeng. Merayakan Hari Suci Nyepi, umat Hindu tetap mengarak ogoh-ogoh, bahkan lebih semarak. Sekali lagi, mana tradisi yang rusak, Pak Wayan? Ketika sekelompok orang melakukan demo di depan kantor Gubernur Bali, justru pada saat COVID-19 menyerang, Bapak diam seribu bahasa, seakan-akan melakukan pembiaran. Kemudian ketika sejumlah warga merusak ashram di Padang Galak, apa yang ada di benak Bapak? Jangan-jangan Bapak tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak karena senang, karena Bapak memang mendukung penutupan ashram. Bahkan Bapak berkata, para pendeta adat di Bali, jangan ada yang ragu-ragu, tutup saja sudah itu. Lalu tentang SKB yang dikeluarkan oleh PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali, SKB ini mengundang berbagai pertanyaan dan menimbulkan persoalan. Persoalannya adalah PHDI daerah sebenarnya tidak berhak mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Lalu tentang isi SKB, yakni membatasi aktivitas samperdaya di Bali. Samperdaya itu tidak diperkenankan menggunakan fasilitas umum seperti lapangan atau pura. Mereka hanya boleh beraktivitas di dalam ashramnya masing-masing. Dan Bapak pun berkata, saya dukung desa adat, tegakkan itu SKB, saya tanggung jawab. Nah, kalau Bapak mendukung SKB, itu artinya Bapak mengizinkan kegiatan samperdaya di ashramnya. Tapi mengapa di sisi lain Bapak menganjurkan agar desa adat menutup ashram itu? Lalu tentang lembaga umat Parisade, ketika membuat SKB, yang terlibat aktif adalah PHDI Provinsi Bali yang kepengurusannya tegak lurus dengan PHDI Pusat di bawah pimpinan Wisnu Bawatenaya atau WBT. Tapi yang rada aneh, PHDI WBT dituduh sebagai sarang samperdaya. Kemudian digugat sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagai pengurus PHDI MLB. Sebagaimana kita ketahui, gugatan PHDI MLB selalu ditolak oleh pengadilan, dan yang menjadi pertanyaan saya, posisi Bapak berada di mana? Di Parisade MLB atau
Parisada WBT. Nah, ketika ada samperdaya yang merasa dipersekusi, mereka mengadu ke Komnas HAM. Komnas HAM pun terjun ke Bali dan hasilnya Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan antara lain untuk Gubernur Bali. Isi rekomendasi itu antara lain agar Gubernur Bali melakukan dialog dengan pihak samperdaya dengan zona damai. Tetapi Bapak selaku Gubernur waktu itu tidak menindaklanjuti surat rekomendasi dari Komnas HAM. Dan Bapak Wayan yang terkasih, yang membuat hati saya sedih adalah Bapak dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga menghalangi hak-hak beribadah yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang membuat saya sedih adalah organisasi spiritual itu tidak lagi respek terhadap Bapak. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka melakukan kegiatan meditasi dan yoga, melakukan ritual yang berbeda dengan umat agama Hindu yang ada di Bali. Bapak menuduh mereka telah merusak tradisi yang sudah ada di Bali. Pak Wayan, menurut saya, perbedaan bukanlah pertentangan. Perbedaan justru menciptakan keindahan. Camkanlah ucapan Mas Gibran. Perbedaan itu mendewasakan kita. Perbedaan itu menyatukan kita. Meskipun beliau masih muda, tetapi kalau ucapannya benar, ya tetap benar. Sebab kebenaran itu datang dari semua arah dan kita mesti terima dari manapun datangnya kebenaran itu. Maaf Bapak Wayan, saya tidak bermaksud menggurui Bapak. Saya hanya melontarkan pendapat bahwa bukan tradisi yang diagamakan, tapi agamalah yang ditradisikan. Tradisi bukan tujuan, tetapi alat atau jalan untuk menuju tujuan. Oleh karena itu, tradisi bisa berubah-ubah untuk mencapai tujuan yang terkandung di dalam agama, yaitu Moksartam Jagadita Ya Caiti Dharma. Oleh karena itu, apabila ada tradisi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, relakan saja kalau nanti hanya ada di museum. Contohnya seperti nama depan Nyoman dan Ketut. Karena untuk mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia, tidak mesti nama depan Nyoman dan Ketut lestari. Dalam konteks spiritual, penampilan ritual hanyalah jalan untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan ini, mari kita dengar ucapan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tapi agama yang paling benar itu tidak akan bisa terwujud kalau dalam ucapan, tetapi dalam tindakan. Nah, tentu saja ini senada dengan ucapan religion is action. Dan guru spiritual saya mengatakan bahwa tangan yang cekatan lebih mulia daripada mulut yang kumat kamit. Nah, kembali kepada ucapan Bapak yang merusak itu. Apakah tradisi yang Bapak jalani telah dirusak oleh mereka? Yang bisa merusak tradisi Bapak adalah Bapak sendiri, bukan orang lain. Bapak Wayan yang baik, rupanya perjalanan Bapak masih panjang, masih banyak kesempatan untuk bisa berubah. Sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui. Mari kita melakukan Dharma Santi untuk memaknai hari suci, hari Nyepi. Surat terbuka ini saya akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Loka Semesta Supino Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.